Selamat siang anak-anak. Wah, sudah disiapkan ya LCD sama laptopnya. Terima kasih banyak. Baik, boleh kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya ingin kalian mengecek diri kalian dulu. Pastikan semua sampah sudah tidak ada lagi di meja. Cek dulu kolong-kolong mejanya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi sampah di meja, pastikan buku pelajarannya sudah ada di atas meja. Baik, letakkan buku pelajarannya di tengah. Hari ini pada bawah HP ya. Baik, untuk HP-nya letakkan di pojok kiri atas agar tidak mengganggu kalian menulis. Pojok kiri atas, atau kalau yang kidal bolehlah di arah sebaliknya, pojok kiri atas atau pojok kanan atas. Sudah? Oke, sekarang lihat bajunya. Kalau masih ada yang keluar-keluar, dirapikan. Kalau perempuannya kan memang keluar ya. Kalau perempuan memang dikeluarkan ya. Oke. Karena kita sedang berada di dalam ruangan, pecinya nggak usah dipakai. Disimpan aja di laci. Nah, baik. Sudah? Sebelum kita memulai pembelajaran, supaya pembelajaran hari ini menjadi lebih berkah, marilah kita mengawali kegiatan dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Baik, kelas 7C. Kalau lengkap orangnya 32. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Nur Azizah, Pak. Nur Azizah, kenapa? Dia sakit. Sakit. Baik, terima kasih. Nisa. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya mau cek dulu apakah masih ingat dengan materi pelajaran yang terakhir kali kita pelajari. Ada yang masih ingat materi terakhir yang kita pelajari? Oke, ada. Nah, coba deh. Nizar. Terakhir kita belajar tentang penggunaan huruf kapital pada teks deskripsi, Pak. Baik, terima kasih Nizar. Silakan dilihat slide di depan. Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi maksudnya setelah kegiatan belajar ini selesai, kamu diharapkan bisa ngapain aja. Nah, pertama, setelah pelajaran ini selesai, kalian tuh diharapkan bisa menentukan ciri objek yang akan kita deskripsikan. Kemudian, setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan bisa menulis teks deskripsi sederhana aja, secara runtut dan tetap sesuai dengan aturan penulisan bahasa Indonesia. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menyajikan teks deskripsi yang sudah dibuat secara lisan. Selain dari mulut juga bisa menyampaikan dengan tulisan. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak ingin bertanya. Pernahkah kalian kehilangan pulpen di kelas? Pernah?
Nah, kemudian gini, ketika pulpen kalian itu hilang, supaya teman-teman terdekat itu bisa membantu mencarinya. Nah, apa yang kalian lakukan? Mendeskripsikannya. Apa nih? Mendeskripsikan bendanya. Mendeskripsikan Bendanya. Oh, berarti kalau pulpen hilang digambarin gitu ya. Nah, digambarin pulpenku yang hilang tuh warnanya begini. Warna panjangnya seapa gitu. Kemudian ketika kalian mendengar keluh kesah teman kalian, ketika teman kalian bercerita tentang itu, muncul nggak gambarannya di benak kalian? Berdasarkan hal itu, penting bagi kita untuk bisa menyampaikan ke orang lain tentang benda yang pernah kita lihat, tapi orang belum pernah melihatnya. Nah, maka kita akan belajar itu. Kita masuk ke materi ya. Baik, kita lanjut ke... Nah, ini ada gambar berbeda dengan gambar yang tadi. Ada yang tahu ini gambar apa nih? Bingka. Oke, bingka. Kira-kira ini bingka yang bahan dasarnya apa? Setahu kamu Badali, ini bingka yang bahan utamanya apa? Tepung. Ya, tepung. Tapi ada bahan yang terkenal yang disebutkan mendampingi namanya. Bingka apa? Kentang. Nah, tepat sekali. Terima kasih Mbak Deli. Bingka kentang. Karena baik, sekarang kita lihat ya. Sebelum kalian menyusun teks deskripsi, oke, tugas kalian adalah mendata. Tugas kalian adalah mendata apa saja ciri-ciri dari benda ini. Nah, sekarang kita supaya mudah kita susun dulu ciri apa yang harus kalian temukan. Dari bentuk dulu. Bentuknya ini. Nah, apa tadi, Rafa? Nah, coba. Bentuknya ini mirip apa? Bunga. Bentuknya mirip bunga. Lebih tepatnya bunga apa? Sakura. Oh, bukan sakura. Kurang tepat. Ada yang ingin bunga apa tadi? Bunga matahari. Terima kasih, siapa namanya? Naura. Terima kasih Naura. Kita lihat apakah betul? Nah, betul. Mirip bunga matahari. Warna. Kita ke warna. Warnanya? Kita lihat. Set. Oh, kuning kecoklatan. Kemudian rasa. Kita lihat. Set. Wih, manis cenderung gurih. Set. Tekstur itu maksudnya set. Lunak itu maksudnya kalau terbanting hancur, pecah. Baik, dari ciri yang sudah kita dapatkan, baru kita buat paragraf. Tinggal kita susun kalimat-kalimatnya. Set. Nah, silakan dibaca dulu nih. Ini adalah kue bingka kentang. Bentuknya mirip bunga matahari. Yang ini. Terus sambung. Kue ini berwarna kuning kecoklatan. Sambung lagi. Kue ini memiliki rasa yang manis, cenderung gurih. Materi sudah habis. Kalian akan melanjutkan dengan diskusi kelompok. Nah, perhatikan dulu tugasnya apa. Nah, tugasnya adalah kalian bentuk kelompok 5 sampai 6 orang. Pokoknya nanti jadinya kelompoknya ada 6. Ya, jadinya ada 6 kelompok. Nanti saya akan bagikan lembar kerja yang setiap kelompok berbeda-beda soalnya. Bukan soalnya ya, soalnya sama, gambarnya yang berbeda-beda.
Gambarnya berbeda-beda. Ada yang dapat kue untuk-untuk, ada yang dapat kue pepare. Dan silakan nanti berdiskusi menentukan ciri kue yang ditampilkan. Tapi ciri-ciri yang didiskusikan tidak perlu ditulis, nanti ditulis setelah menjadi paragraf. Seperti yang dicontohkan tadi. Seperti yang apa tadi? Bingka kentang tadi. Baik, silakan diberi waktu untuk membentuk kelompoknya, silakan. Iya. Itu ada yang dapat kue gegatas. Gegatas. Ada yang dapat bingka berantem. Ini apa nih kelompok ini? Apam batil. Apam batil. Itu apa tuh? Telepon. Silakan berunding kemudian tuliskan jawabannya. Kalau ada hal yang tidak dimengerti silakan bertanya. Dapat kue apa, Pak Rizal? Apam batil. Apam batil ini kalau sepengetahuan kalian apa bedanya dengan apem biasa? Karena apam batil mempunyai kuah. Oh, berkuah. Kalau apem biasa Apam bisa. lebar tapi kuahnya nggak ada. Kuahnya nggak ada. Pernah makan apem, Le? Yang ini. Yang apem batil pernah makan nggak? Pernah Menemukan ini biasanya di mana? di pasar-pasar. Di pasar. Biasa Oh, makan di situ juga. makan di tempat. Wah, tuh ada bakso lewat. Baik. Karena sudah semua, kita akan berikan kesempatan. Kita mulai dari, ada yang pengen duluan? Ada yang pengen duluan nih? Ya, oke deh. Kelompok apa nih? Ya, silakan kelompok gegatas. Oke, semuanya. Saat mereka selesai membacakan hasil kerjanya, diberi kesempatan kelompok yang menonton ini untuk bertanya ya. Bertanya. Kelompok gegatas ini. Kelompok gegatas. Kelompok gegatas. Silakan dimulai. Iya, silakan. Dibacakan saja silakan. Ini gambar sudah ada. Nah, mereka bisa lihat di sini ya. Gambarnya sudah ada di papan tulis. Ini adalah kue gegatas. Bentuknya seperti layang-layang. Warnanya kuning cerah. Terdapat taburan gula bubuk yang mengeras di permukaannya. Rasa kue ini manis. Baik, sudah. Oke. Ada yang ingin menanggapi atau bertanya untuk kelompok gegatas? Baik, pinjam mikrofonnya. Nah, pertanyaan untuk kelompok gegatas ya. Dari kelompok apa silakan disebutkan. Dari kelompok apa ingin menanyakan apa? Dari kelompok apam batil Baik, bertanya, didekatkan mic-nya. ingin bertanya, kelompok kalian tadi menyebutkan kue ini ditaburkan gula putih. Apakah rasa kue ini tanpa gula hambar? Oh, baik. Terima kasih untuk kelompok apam batil. Pertanyaannya, tadi kalian menyebutkan bahwa kue ini ada taburan gulanya. Memangnya kalau nggak ada gulanya, rasanya gimana? Apakah hambar atau memang sudah manis-manis aja? Nah, kebalik. Nah, gitu. Sebenarnya rasa kue ini tanpa gula bubuk adalah hambar, tapi ada rasa sedikit gurih dari buah kelapa. Oh, baik. Gimana kelompok apam batil? Katanya ada sedikit rasa gurihnya. Sudah gurih duluan, tapi sedikit aja. Gimana? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Baik, terima kasih kelompok apam batil. Ya, terima kasih untuk kelompok gegatas. Kita beri tepuk tangan dulu. Silakan kembali. Gili, silakan duduk kembali. Baik. Terima kasih untuk semua kelompok
yang sudah mempresentasikan dan menanggapi. Dari semua materi yang kita pelajari hari ini, ada yang ingin bantu saya untuk menyimpulkan pelajaran hari ini? Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ada yang mau bantu jawab? Nah, perempuan deh ya, perempuan ya. Tadi laki-laki. Silakan Tasya Nazwa. Kesimpulan kita hari ini, memuat pelajaran kita. kalimat yang berkaitan dengan indera. Teks deskripsi membuat pembaca membayangkan benda yang diceritakan. Teks deskripsi harus mengikuti aturan tanda baca. Baik, terima kasih Tasya Nazwa. Ada satu link lagi yang Bapak kirim ke grup, yaitu refleksi, silakan diisi. Itu pendek aja pertanyaannya. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Apa kesulitan yang kamu temui dalam membuat teks deskripsi? Sesuai ejaan aja. Sesuai ejaan aja. Apa manfaat kemampuan membuat teks deskripsi pada kehidupan sehari-hari? Baik, semuanya sudah mengisi refleksi pembelajaran hari ini? Kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Dengan kalian sudah menjawab soal pilihan ganda di akhir kegiatan inti, kemudian sudah mengisi refleksi secara online di HP masing-masing. Dengan itu berarti berakhir sudah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga majelis ilmu kita hari ini diampuni segala dosa yang kita lakukan secara sengaja atau tidak sengaja saat menjalaninya. Bapak akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.